Pemirsa setia JTV, senang sekali saya hari ini dapat menjumpai Anda dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Dan kalau Anda menyaksikan di belakang saya, cukup banyak orang di sini, tapi tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Di manakah saya berada dan sedang apakah saya di sini? Nah, Pemimpin Baru, Harapan Baru kali ini akan berdiskusi dengan Wali Kota Surabaya. Ini kota kelahiran saya, kotanya Ara-Ara Surabaya, kota pahlawan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika masa kampanye, Wali Kota Surabaya ini memiliki program dan janji untuk ngantor di kelurahan, untuk bisa dekat dengan warga, untuk bisa mendengar secara langsung apa keluhan-keluhan warga dan berharap bisa memberikan solusi secara langsung. Dan janji itu ditepati, sudah berjalan beberapa kelurahan dan kali ini berada di Kelurahan Sememi. Kita nanti ngobrol-ngobrol dengan beliau untuk mengetahui apa yang menjadi kendala selama ini, kemudian bagaimana inovasinya, termasuk cerita lain tentang sosok dari Wali Kota Surabaya. Cak Ning, tuku kerja nang Pasar Turi Surabaya iki mari ulang tahun. Sing pengen kenal Wali Kota Surabaya saiki, ayo tak ajak ketemu Cak Eri Cahyadi. Terus dicek ya. Nah, nanti kalau mau ada prioritasnya dibangun mana ya karena apa dulu? Belum tahu. Nggak tahu dari kelurahan gimana? Tahu masuk. Soalnya kan dalam pandemi ini berarti ada yang disurvei dulu mana yang diprioritaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wali, sehat Pak Wali? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Ini pemirsa, saya menyempatkan waktu dan berterima kasih pada Pak Wali karena di tengah menerima warga. Ini tadi sudah banyak warga yang menghadap beliau di Kelurahan Sememi. Saya juga kula nuwun ngadep juga sebagai warga Surabaya. Tapi beda, kali ini saya bukan keluhan, tapi pengen ngobrol dengan Pak Wali. Pak Wali, sebelum ngobrol tentang Surabaya, Pak Eri Cahyadi, saya pertama kali ketika 4 bulan ya Pak Eri sudah berada di pucuk pimpinan dari kota Surabaya, saya merasakan ada yang beda dengan tampilan birokrasi di Surabaya, Pak. Ya, kalau boleh contoh ya. Jadi ini sekilas aja pemirsa, karena saya melihat tampilannya tuh kayaknya santai. Sementara birokrat biasanya tuh kayak yang harus jajasan, terus yang stylenya tuh santai. Bahkan beberapa stafnya Bapak ini tadi yang dari UMKM juga ya. Ini stylenya, celananya pun juga nyantai. Ini mungkin boleh ditunjukkan karena ini bagian dari UMKM, boleh Pak? Boleh tunjukin ya UMKM-nya. Ya, biar inform juga gitu kan. Nah ini pemirsa boleh ditunjukkan stylenya begini gitu kan. Saya cukup amazed Pak Wali. Ini gimana penampilan yang berbeda dari sebuah birokrasi di Surabaya? Jadi gini, Terima kasih Mas. birokrasi itu harus dekat dengan masyarakatnya. Jangan pernah menunjukkan bahwa birokrasi itu adalah orang yang paling hebat, orang yang paling menentukan. Karena saya selalu mengatakan kepada semua jajaran di pemerintah kota bahwa birokrasi itu harus sejalan dan sedekat maksimal dengan masyarakat, sehingga tampilan itu juga harus berubah dengan kesan santai tapi dekat. Apa yang saya lakukan, insya Allah di jajaran pemerintah kota Surabaya yang dipakai seperti tadi itu adalah baju UMKM, karena saya sudah perintahkan ketika hari menggunakan batik maka harus menggunakan batiknya UMKM, termasuk bentuknya seperti apa harus dipakai. Tadi kan kesan santai, sehingga apa? Saya menunjukkan ini loh produk-produk UMKM-nya kota Surabaya. Jadi dalam tanda petiknya siapa yang menjadi marketingnya? Yang menjadi marketingnya adalah pemerintah kota Surabaya. Jadi bukan hanya kita melatih, tapi abis itu nggak mau marketingnya. Tas saya juga tasnya UMKM loh. Gelang saya pakai gelangnya UMKM loh. Jadi ini bukan hanya sekedar memerintahkan, tapi juga kemudian melakukan. Ini sepatu saya juga sepatu UMKM loh yang saya pakai. Ini UMKM semua berarti ya? Ya, jadi saya ingin nunjukin aja. Jadi kalau kita bukan pejabat yang menunjukkan bahwa cinta UMKM, siapa lagi? Warga apa mungkin percaya? Pemerintahnya saya tidak mau pakai kan itu. Kesan dekat ini juga yang kemudian diaplikasikan dengan konsep ngantor di kelurahan. Ya. Saya rasa ini mungkin baru pertama kalinya juga ngantor di kelurahan rutin begitu ya. Diumumkan juga di sosmed karena ini memang bukan sidak ya, begitu kan. Bukan. Membuat warga bisa datang secara langsung, padahal biasanya kalau mau ketemu pucuk pimpinan itu paling susah, Pak. Jadi saya tadi kalau turun ke kelurahan, ngantor di kelurahan itu insya Allah ditemenin sama Pak Camat, Pak Lurah atau Bu Lurah. Sehingga apa? Saya hanya ingin menunjukkan begini loh cara kerja. Harus santai, harus mau guyon sama masyarakatnya. Tidak boleh hanya marah-marah saja. Terus setelah itu ada komunikasi. Sehingga apa? Setelah saya tidak ngantor lagi di kelurahan, gaya saya dan gayanya teman-teman sama. Bisa diteruskan.
Jadi bukan karena wali kotanya, tapi saya ingin sistemnya yang berjalan, bukan karena wali kotanya. Jadi ketika saya tidak ada, maka lurah dan camat yang nanti ketemu warga harus seperti gaya saya, maksudnya tidak pernah ada jarak, tetap ada komunikasi yang baik, memberikan solusi, tidak selalu mengatakan kita yang paling benar dan kita yang paling hebat. Itu aja sebenarnya. Apa biasanya yang paling sering dikeluhkan warga, Pak? Karena beberapa kelurahan sudah didatangi dan masih ada banyak lagi, tapi apa yang paling sering menjadi keluhan warga? Yang paling sering dikeluhkan warga itu adalah pertama, kalau pelayanan kesehatan. Yang kecepatan, pelayanan kesehatan, tapi setelah dengan BPJS, yang semua warga Surabaya di cover, alhamdulillah sudah. Tapi ada lagi yang menyampaikan, Pak, insya Allah yang kesehatan ini, kalau kecelakaan, itu tidak bisa dia di cover BPJS, kecuali ada surat keterangan dari kepolisian. Oh, kecelakaan lapor polisi pasti dedek, teman. Karena itu saya sampaikan kalau itu untuk MBR Kota Surabaya, yang masuk data MBR, bisa langsung di cover dengan di Rumah Sakit Suwandi. Yang kedua, yang terkait dengan pelayanan kependudukan. Karena itu pelayanan kependudukan sekarang, alhamdulillah, untuk ganti nama, yang insya Allah juga ada lagi pelayanan terkait yang lainnya kan kita sudah lakukan di kecamatan, yang sidang-sidang itu. Bahkan ada yang 2 tahun ganti nama nggak selesai, ada yang perkara waris nggak selesai, semuanya sudah bisa selesai di kecamatan. Karena kita sidangnya di masing-masing kecamatan itu dilakukan oleh Dispenduk Capil. Setelah itu ada teman-teman pengadilan negeri, sehingga dia cukup datang 1 kali, masukkan berkasnya lewat aplikasi. Setelah lengkap, kita panggil, sidang 1 hari, 1 hari itu juga keluar langsung keputusan penetapan pengadilan, keluar KTP-nya, keluar KK-nya. Nah, sehingga banyak kemarin yang mengatakan, Pak, alhamdulillah ini cuma 1 hari langsung selesai. Saya sudah 3 tahun belum selesai, ada begini. Tapi sebenarnya ini adalah kewajiban pemerintah, bukan karena wali kotanya sebenarnya. Karena itu saya selalu katakan, garda terdepannya pemerintah itu ada di kelurahan. Makanya saya bilang, orang-orang hebat itu harusnya di kelurahan. Harusnya ada di kelurahan, dan memang harapannya ketika Pak Eri berkantor di kelurahan, itu memang langsung memberikan solusi ya, tidak hanya sekedar menampung dan kemudian berjanji, tapi langsung eksekusi di tempat langsung, juga. jadi seperti kemarin, contoh ada terkait keterangan waris. Di dalam perwali itu, keterangan waris disebutkan 1 tingkat. Jadi ada bapaknya, bener nggak anak ini ahli warisnya si bapak ini? Ya betul, tapi kemarin nggak dikasih sama teman-teman kelurahannya karena saking takutnya ya. Karena apa? Ternyata bapak ini tadi, istri yang sekarang ini adalah yang kedua. Karena yang pertama sudah berpisah, tapi sudah punya anak 3. Yang istrinya sudah punya anak 1. Untuk memberikan keterangan waris ini, tidak bisa, nggak berani, karena di perwalinya 1 tingkat. Ini koreksi buat kami. Terus saya bilang, loh, kan tetap 1 tingkat, wong anak iki putrane bapak. Yeah. Harusnya di dalam surat ini dituliskan bahwa bapak ini menikah dengan ibu ini, punya anak 3. Bapak ini akhirnya cerai dengan akte cerai nomor sekian. Bapak ini menikah dengan ibu ini, punya anak 1. Berarti kan 3 anak ini plus 1 adalah ahli warisnya. Ini kan oleh. Oh iya boleh Pak ya. Dari itulah akhirnya saya baru sadar betul. 1 berarti kemampuan teman-teman harus saya tingkatkan lagi. Terus yang kedua saya sampaikan jangan pernah menolak lagi. Sehingga nanti ini sudah saya minta punya telepon khusus semua pejabat. Yang dalam 1 telepon itu nanti adalah teleponnya seluruh lurah, seluruh camat, seluruh kepala dinas, dan teleponnya wali kota. Kalau nanti ada masalah lurah tidak bisa menjawab, dia langsung bisa kontak kepada kepala dinas. Tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa saya eselonnya lebih rendah, saya tidak. Dan itu tidak harus menunggu, istilahnya kepala dinas sekalipun juga bisa memberikan saran atau membantu bisa. Begitu ya. Tidak harus menunggu, oh sebentar saya harus langsung ditelepon sama lurahnya. Jadi lurah ada ini warganya di depannya, lurah langsung bisa telepon kepada kepala dinasnya bisa ngasih solusi, langsung dijawab. Ini yang ingin saya lakukan. Toh kalau ternyata kepala dinasnya tidak bisa, dia bisa pakai WA, kan kita punya grup tuh. Kalau sudah 1 bisa grup kan, saya pun bisa langsung ambil keputusan di sana, ambil yang seperti ini. Sehingga saya berharap lurah nanti ke depan ketika saya tidak mengantor di kelurahan, tetap bisa mengambil sebuah keputusan yang cepat, tepat, tapi keputusan bersama. Yang bisa langsung telepon kepala dinas, kalau tidak dimasukkan ke grup, kita akan lihat semua, kepala dinas bisa langsung ngasih solusi, kepala dinas yang lainnya juga bisa ngasih tambahan, saya pun bisa mengambil keputusan lewat grup itu, sehingga pelayanan berhenti betul di kelurahan, tidak ada lagi yang ke dinas ini. Oke, ini sangat menarik karena Pak Eri sedang membangun sebuah sistem, bukan semata-mata tentang kehadiran dari sosok wali kota. Kita coba akan bahas di segmen berikutnya pemirsa, karena Surabaya juga punya aplikasi untuk warga bisa ngadu secara langsung, bisa lapor secara langsung melalui aplikasi tersebut. Kami kembali saat lagi.
Kembali dalam pemimpin baru, harapan baru, dan inilah wajah kota Surabaya yang baru di tangan Pak Eri Cahyadi. Untuk warga kota Surabaya pasti sudah tidak asing dengan aplikasi Wargaku. Pemerintah kota Surabaya ini merilis aplikasi Wargaku berbasis Android, tujuannya sebagai media pengaduan dan layanan. Artinya ini menjadi backup dari ngantor di kelurahan juga. Warga yang mungkin nggak bisa ketemu langsung bisa mengadu di situ. Ini gimana sistem yang dibangun oleh pemerintah kota melalui aplikasi itu? Saya sampaikan kepada seluruh kepala OPD. Kepala OPD itu bisa camat, bisa kepala dinas. Ketika warga itu mengeluhkan sesuatu, maka harus ada tindak lanjut 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Kalau sampai itu tidak ada tindak lanjut, maka secara otomatis aplikasi itu akan lari ke saya. Saya sampaikan, kalau itu terjadi, maka akan ada penilaian saya terhadap kepala OPD saya. Karena saya tidak ingin suka dan tidak suka ketika menjalankan sebuah pemerintahan. Dekat atau tidak dekat dengan saya menjadi seorang pemimpin. Tapi ketika pemimpin itu untuk umat, maka dia harus bisa memberikan solusi dan penyelesaian sebuah masalah dengan cepat. Karena saya sampaikan, bukan berarti kamu dekat dengan saya, kamu nggak jawab 1 kali 24 jam, selamat loh ya. Nanti tetap tak ganti kan. Sehingga apa istilahnya, ayo, karena kita ini pelayan, bukan pejabat. Sehingga ketika ada pertanyaan, selesaikan. Meskipun nanti tanya, oh ada jalan berlobang, ya nggak mungkin dong diselesaikan sekarang. Disampaikan aja, dalam waktu 3 hari akan kita lakukan perbaikan. Tapi ada jawaban. Yang tidak boleh tidak ada jawaban. Tapi memang ada yang mengeluhkan masih, Pak ini jawabannya masih modelnya begini-begini. Saya panggil kepala dinas, saya ngelihat, oh ya sudahlah. Sehingga apa? Sebenarnya secara pribadi saya bisa menghitung betul kemampuan saya, kemampuan anak buah saya, kemampuan teman-teman pejabat Pemkot ini seperti apa sih? Karena dalam pelayanan masyarakat kita membutuhkan inovatif, kita harus solutif, dan kita harus bisa mengetahui aturannya seperti apa sehingga tidak nyebrang dari aturan itu. Sehingga dari sini kan insya Allah kita bisa tahu, oh kemampuannya dia pintar tapi tidak solutif. Oh harusnya tidak di sini nih, harus di tempat yang lainnya. Oh ini solutif tapi modalnya begini, harus begini. Berarti memanage juga sisi SDM dari Pemkot ini. Betul, karena itu saya masukkan di Wargaku itu sembari saya saya tahu kemampuan tim saya di pemerintah kota. Yang kedua, saya tahu keluhan masyarakat mana yang tidak ditindaklanjuti tapi agak terlambat, yang cepat yang mana, sehingga saya bisa tahu, oh ini kelambatannya karena apa? Karena apa? Oh karena anak buah ini mungkin saya harus menambahkan di titik ini. Dengan dari pengalaman itulah saya semakin yakin bahwa semua pelayanan itu akan saya turunkan semua di kelurahan. Mau administrasi kependudukan, mau pelayanan kesehatan, mau pelayanan apa, harus semua yang berhubungan dengan masyarakat berhentinya di kelurahan. Petugas kelurahan jadi super sibuk berarti ya sekarang. Tapi insya Allah ini sudah saya lakukan di bulan Juli nanti. Itu semua teman-teman yang dari OPD akan jadi stafnya kelurahan. Jadi yang OPD akan jadi staf kelurahan? Ya, jadi contohnya IMB, pelayanan IMB, berarti teman-teman IMB dari semua kelurahan. Oh oke. Jadi nanti yang bergerak siapa? Ya Pak Lurah, yang tanda tangan siapa? Camat. Terkait dengan saluran yang tidak connect antar kampung, anggaran saya rubah nanti. Sejauh ini responnya gimana Pak Eri? Karena kita tahu Pak Eri ini adalah sosok milenial begitu yang terus didengungkan ketika waktu kampanye dulu begitu kan. Sementara mohon maaf bahwa bagaimana kepala OPD ini mungkin memiliki tautan usia yang cukup jauh. Pak Eri terbilang sangat tegas dengan para OPD. Ini gimana Pak Eri bisa mengatasi gap seperti itu? Sebenarnya saya sampaikan kok. Saya bilang ke teman-teman, hari ini saya bekerja untuk umat. Saya dulu pernah di birokrasi di Bapeko. Saya pernah meminta untuk menyelesaikan data MBR yang melibatkan RT RW. Setelah itu UMKM yang bergerak nanti harus dibeli siapa oleh ASN-nya. Itu sudah saya sampaikan. Jumlah UMKM di kelurahan berapa? Alhamdulillah belum sampai-sampai. Tapi ketika saya jadi wali kota kan saya harus menagih itu. Saya bilang sama teman-teman, aku lagi wali kota loh ya. Nah, setelah itu saya minta tolong selesaikan. Karena saya tidak ingin ada yang istilahnya dekat atau tidak dekat. Dengan saya menjadi seorang pemimpin, insya Allah tidak. Saya selalu katakan, teman-teman hari ini tolong lakukan pekerjaan sesuai dengan output pekerjaannya. Karena nanti ada kontrak kinerja, di bulan Juli ini akan ada tanda tangan baru dengan saya. Kontrak kinerjanya bukan lagi terkait dengan 100% fisik, tidak. Tapi kontrak kinerjanya tidak ada bayi stunting di Surabaya. Tidak ada, bunyinya begitu. Kontraknya langsung jelas begitu ya? Ketika output ini tidak tercapai,
Di sana di bawahnya akan bunyi, saya 3 bulan tidak menyampaikan ini, maka saya siap mengundurkan diri dan diganti tanpa menuntut, tanda tangan di atas meterai. Sehingga buat saya apa? Kepala dinas itu harus dievaluasi dalam setiap pekerjaannya untuk mencapai output kerjanya. Ketika tidak ada output pekerjaannya, maka akhirnya kerja digaji. Karena itu yang selalu sejak awal saya katakan, saya ingin melakukan swastanisasi birokrasi, bukan birokrasi dijadikan swasta, tidak, tapi cara bekerjanya, sistemnya yang seperti swasta. Dan ini kan seolah merombak zona nyaman, Pak Eri. Banyak orang yang kemarin berada dalam zona nyaman, wes pokoknya aku kerja, ada nggak ada kerjaan, yang penting aku digaji gitu kan, apalagi saya ASN. Nah, sekarang mungkin agak gejolak sedikit, udah lumrah lah. Tapi sudah saya sampaikan, saya tidak ingin kontrak kinerja seperti itu. Kontrak kinerjanya adalah terkait dengan output. Jadi teman-teman, kalau outputnya tercapai, ya berarti pantas jadi seorang pemimpin, karena dia bekerja untuk umat. Tapi kalau dia ternyata tidak bisa mencapai output itu, berarti dia tidak pernah turun. Berarti dia tidak dekat dengan umatnya. Makanya selalu saya katakan, kalau kamu dekat dengan umat, silakan menjadi pemimpin. Tapi kalau kamu jadi pemimpin tidak dekat dengan umat, silakan tinggalkan jabatanmu sebagai pemimpin. Itu yang selalu saya dengungkan kepada teman-teman kepala dinas. Dan insya Allah teman-teman juga tahu kok gaya saya tidak pernah marah mungkin, tapi kalau sudah outputnya nggak kecapai ya besok saya ganti Mas. Dan saya tidak punya beban untuk mengganti itu. Karena apa? Saya menggantinya bukan karena suka tidak suka, karena dekat atau tidak dekat, tapi karena dia mampu nggak mencapai output itu. Kalau tidak ya berarti kan silahkan tinggalkan jabatan. Semua berbasis kinerja dan insya Allah begitu. Nggak perlu marah-marah berarti. Nggak perlu marah lah. Langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Tapi ngomong-ngomong, pembagian waktunya gimana Pak Eri? Jadi gini, ketika ada aplikasi Wargaku mungkin yang tidak ditanggapi oleh OPD, larinya kan ke handphonenya Pak Eri secara sistem. Kapan Pak Eri membukanya? Karena ini ada ngantor di kelurahan, ngantor juga di Pemkot dan segala macamnya. Waktunya gimana untuk membuka grup WA, membuka aplikasi? Kalau yang di Wargaku itu saya biasanya membukanya itu setelah di atas jam 4. Jam 4 sore berarti? Ya, karena kalau sudah jadi mohon maaf kalau ada orang WA saya sekarang juga nggak pernah saya balas. Karena saya nggak pernah pegang HP. Karena saya benar-benar ingin konsentrasi untuk bekerja. Karena saya diamanai, diberikan amanah oleh Gusti Allah, untuk ini sudah saya lakukan. Karena itu jam 4, jam 5 kan masuk tuh Wargaku. Saya bisa tahu mana kepala OPD nggak jawab. Tapi alhamdulillah sekarang nggak pernah ada. Oh sudah. Karena teman-teman sejak awal sudah nggak pernah ada. Karena saya sudah sampaikan pada waktu Wargaku mau di launching. Kalau ada yang belum jawab dan itu masuk ke saya, insya Allah ada catatan dari saya. Kalau itu sudah sampai 3 kali, insya Allah jenengan pasti lama nanti tidak akan lama untuk tetap ada di jabatan jenengan. Itu saya sampaikan. Dia pasti akan menjawab. Apakah jawabannya itu memuaskan atau tidak, dia pasti akan menjawab dahulu. Setelah itu daripada nanti dia itu akan lapor lagi, dia pasti akan turun ke lapangan. Inilah makanya saya bilang, sistem saja yang saya jalankan. Kalau saya perintahkan orang-orang nggak pakai sistem, kamu jalan turun ke lapangan, iya tapi GG buatan kepanggil. Ya betul. Tapi kalau dengan sistem saya bisa ngelihat loh, nggak jalan. Masih ngoper lagi, orangnya masih tanya lagi, berarti kamu nggak pantas nih. Makanya saya tidak ingin karena kehadiran saya di kelurahan, akhirnya camat sama lurah takut, tidak. Saya pengen tadi malah guyon-guyon sama camat lurah sama warga. Saya hanya ingin nunjukkan ke warga, kamu harus bisa dekat dengan seperti saya dekat dengan Pak Camat. Mau sampai wali kota Cidek kalau Pak Camat Pak Lurah ya orang. Saya bisa guyon dengan warga, kenapa kamu tidak bisa? Kenapa warga tidak bisa guyon dengan camat? Harusnya warga lebih dekat dengan camat dan lurahnya daripada dengan saya, karena kan saya aduh. Ini yang saya ingin tunjukkan tadi, balik lagi ke Mbak Agnes tadi yang bilang, kita merubah cara kerja kita lah. Jangan kayak orang yang paling penting, orang yang paling ingin ditemui warga, enggak lah. Kita ngobrol saja lah, karena ini buat saya Surabaya ini keluarga besar. Bukan antara pejabat dengan warganya, tapi keluarga besar. Keluarga besar, dan ini konsep yang luar biasa pemirsa untuk sosok pemimpin baru, harapan baru Pak Eri. Ini kan Pak Eri membangun sebuah sistem, dan itu sangat susah, kita tahu di negara ini membangun sistem, memperbaiki sistem itu susah. Apa yang menjadi target dalam 100 hari? Tapi nanti dijawab di segmen berikutnya, kita jeda dulu pemirsa, sesaat lagi. Kembali dalam pemimpin baru, harapan baru pemirsa. Tadi pertanyaan sebelum jeda adalah terkait dengan bagaimana target Pak Eri, Wali Kota Surabaya yang baru, dan kita tahu sistem ini sedang dibenahi. Lalu apa yang sebenarnya menjadi target utama? Apakah memang sistem itu yang sedang diperbarui atau mungkin Pak Eri punya target lain untuk Kota Surabaya?
Satu yang penting dalam hidup saya adalah warga Surabaya ini bahagia, bisa tersenyum, dia bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi tuan dan nyonyanya. Apa target saya sesungguhnya? Adalah seluruh warga Surabaya, pendapatan per keluarganya itu minimal adalah UMK, atau saya pengennya 7 juta per keluarga. Per keluarga. Sehingga apa? Saya menggerakkan semuanya. Berarti ketika untuk mencapai bahagia itu satu, seluruh terkait dengan kesehatan. Maka saya katakan seluruh Surabaya cukup dengan menunjukkan KTP, maka akan di-cover oleh BPJS, kesehatannya sudah tercover. Dia berarti posisi aman. Ketika dia kecelakaan, maka akan kami cover yang untuk warga masyarakat berpenghasilan rendah di Rumah Sakit Suwandi tidak pakai BPJS ini. Kami akan kerjasamakan sendiri. Yang kedua, yang saya selalu katakan, gimana bisa tersenyum warga itu ketika data yang ada di bawah, ketika ada data yang dibawa dari masyarakat ini, itu bisa tersampaikan dengan benar kepada pemerintah kota. Siapa yang menyampaikan? Saya selalu katakan pemimpin sejati bukan wali kota. Pemimpin sejati adalah RT, RW, LPMK, dan pengurus yang ada di masyarakat. Karena itu saya naikkan kan ini, BPJS sudah, pengurus RT, RW sudah saya naikkan. Saya inginnya nanti di tahun depan kalau ini berjalan, maka pengurus RT, RW menjadi profesional. Bisa saya tingkatkan menjadi 2 kali lipat. Sehingga pemerintah kota itu hanya menunggu ketika data yang benar. Sistem berjalan, jadi ketika ada orang yang meninggal, ada orang yang melahirkan, ada kegiatan apapun cukup masuk ke RT-nya, RT-nya lewat aplikasi sampai ke OPD, setelah itu dikembalikan lagi ke lurah, lurahnya mengirim ke RT-nya. Apakah itu mau KTP, kalau KTP pasti foto ya, yang nggak pakai foto KK, itu akan saya lakukan seperti itu. Sehingga apa, ini pelayanan publik benar-benar berjalan, tidak hanya teori. Yang ketiga, yang terkait dengan pengembangan UMKM. Saya selalu katakan, dalam masa pandemi ini, COVID-19, maka kita punya pisau yang 2 mata sisinya sama-sama tajam. Ketika kita mengatakan ekonomi harus berjalan, secara otomatis ada kegiatan. Berarti COVID ini bisa naik nih. Sehingga saya bilang, teman-teman Satgas COVID harus kuat. Teman-teman yang namanya, teman-teman Linmas, teman-teman yang di lapangan, itu harus protokol kesehatan dijaga betul. Karena itu percepatan vaksin itu kami lakukan. Satu sisi saya harus menggerakkan ekonomi, karena itu UMKM saya sudah mengadakan semua UMKM masuk ke database-nya Disperindak. Nanti kita akan lihat bahwa ini siapa yang mengambil, siapa yang beli, siapa yang kelihatan dan semuanya. Karena nanti insya Allah ASN Surabaya semuanya termasuk wali kota sampai seluruh jajarannya, ketika dia belanja saja kebutuhan pokok, saya akan minta untuk ambil di toko kelontong. Ada pertanyaan loh Pak, ada toko yang lainnya loh. Pertanyaan saya, warga Surabaya 3 juta loh, PNS Surabaya cuma 15.000. Kalau 15.000 ngambil di toko kelontong, lainnya ngambil di tempat lain juga nggak apa-apa kan gitu. Bayangkan kalau 15.000. Artinya ini terbagi dengan rata begitu ya? Rata, 15.000 itu nanti terkalikan dengan 2 juta saja. Maka secara otomatis hanya toko kelontong 30 miliar yang bergerak di UMKM dalam waktu 1 bulan. Tapi saya akan mengatakan harus tidak minimal 50 miliar yang harus berputar untuk UMKM. Dan insya Allah bulan Juli semuanya bisa berjalan. Juli ini juga saya berharap berjalan semuanya. Inilah yang saya lakukan. Sehingga apa? Kalau ada selalu mengatakan, ada yang tanya dengan saya, Pak 100 harinya apa? Tidak bisa saya hitung dengan 100 hari. Yang penting BPJS sudah jalan, kesehatannya. Yang kedua, terkait dengan RT RW yang sebagai menjadi ujung tombak sudah berjalan. Yang ketiga, UMKM yang seperti saya pakai ini sepertinya punya UMKM semua. Yang dipakai tadi teman-teman tadi juga UMKM. Sehingga apa? Makan pun nanti ketika ada rapat itu harus dari UMKM. Semuanya. Dan semuanya bisa kita lakukan melalui sistem. Tidak bisa hanya lisan saja. Kalau saya lisan, Pak Camat tolong ambil dong makanan. Sudah Pak, tapi saya nggak tahu. Tapi nanti akan saya konekkan semuanya, kecamatan, semua OPD itu, dia ngambilnya di mana. Akan kelihatan. Nanti kalau jumlahnya ini sudah gede, dia tidak bisa diambil lagi, dia harus berubah ke tempat yang lainnya. Dan itulah hadirnya pemerintah di sana. Karena itu kalau saya sampaikan apa sih yang tujuan utamanya? Satu saja, masyarakat bahagia dulu. Karena saya tidak mungkin menciptakan sesuatu yang fenomenal, ingin membangun apa, yang untuk ingin dikenang. Saya tidak ingin itu. Karena ini masa pandemi, kebahagiaan warga Surabaya itu utama buat saya. Mereka bisa senyum, mereka bisa bahagia dengan keluarganya. Urusan pembangunan fenomenal itu nantilah. Karena saya tidak butuh pengakuan untuk pribadi saya, tapi saya hanya ingin masyarakat Surabaya kalau ketemu senyum, dan itu menjadi amal jariah saya yang seperti yang saya janjikan kepada orang tua saya sebelum jadi wali kota Surabaya. Dan ini benar-benar membangun jiwa, bukan tubuh dari Surabaya. Kalau tubuh mungkin infrastruktur banyak, tetapi jiwa dari SDM masyarakatnya sendiri begitu. Karena buat saya infrastruktur Surabaya sudah hebat, sudah terkonek. Yang kedua, tamannya Surabaya juga bagus.
semuanya sudah indah di kota Surabaya, mengatakan sudah bagus begitu. Tapi satu yang saya inginkan, saya tidak ingin lagi melihat warga Surabaya yang tidak bekerja, sehingga pendapatan keluarganya masih dikatakan rendah begitu. Masih ada masyarakat berpenghasilan rendah. Karena saya sampaikan, siapa yang masuk KTP Surabaya, ini harus kita sepakati bersama. Saya nanti sampaikan ke DPRD juga. Kemarin sudah sempat ngomong sama pimpinan. Bayangkan kalau sekarang saya ngomong nih, Mbak Agnes, tahun 2019 saya konsentrasi untuk warga Surabaya. Tiba-tiba tahun 2021, orang masuk Surabaya ini banyak. Bisa saya tahan? Tidak boleh. Tapi saya harus punya kebijakan dengan seluruh pengambil keputusan. Maka warga Surabaya yang 2019 ini mungkin begitu, saya harus penuhi dulu kebutuhannya. Jadi contoh warga Surabaya mendapatkan bagian 1.000. Kalau saya konsentrasi dengan yang 2021 masuk, yang akhirnya 1.000 ini harus seharusnya bisa. Harga 1.000 akhirnya cuma dapat 700. Kapan makmurnya mereka? Nah ini saya sampaikan, kalau mau masuk Surabaya, apakah dia keluarga inti atau tidak? Ini memang berat buat saya. Tapi saya harus menjaga betul, membahagiakan betul warga Surabaya. Karena saya hadir di sini untuk warga Surabaya. Ketika itu datang ke Surabaya, tidak jadi masalah. Tapi jangan meminta bagian dari ini dulu ya. Dan saya harus berani mengatakan itu. Karena itu saya harus sampaikan Pak Camat, mana yang baru-baru masuk, tampilkan saja lah ke seluruh warga Surabaya. Karena saya yakin warga Surabaya pasti akan belani kita kok, saya bilang gitu. Karena apa, kan biasanya yang baru datang ini kan ngomong, loh saya orang miskin tapi nggak dikasih uangnya pemerintah kota. Nah kalau pindah KTP Surabaya, itu punya rumah apa enggak gitu kan, tiba-tiba masuk ke sini. Saya sepakat kita harus memperbaiki, tapi nanti yang seperti ini akan saya data, saya kumpulkan, saya sampaikan ke provinsi. Bu, ini pindahan dari Bugub, ini pindahan dari luar Surabaya masuk Surabaya, ini kan dari area dalam provinsi Jawa Timur, solusinya seperti apa. Karena buat saya ketika ada komunikasi, insya Allah selesailah masalahnya. Ya, artinya benar konsep ketika tadi Pak Eri mengatakan bahwa warga dan pemimpinnya bukan tentang warga dan pemimpin, tapi keluarga besar Surabaya. Ini memang sudah digambarkan dengan sebuah rumah. Kalau memang ada yang masuk, maka keluarga inti yang harus diselamatkan lebih dulu. Begitu berarti harusnya ya? Begitu. Karena saya selalu sampaikan tadi sama Mbak Agnes, ini keluarga saya, keluarga besar Surabaya. Karena itu saya harus pegang betul, bagaimana saya bisa membahagiakan. Ketika ada orang masuk, tenaga kerja saja lah. Ada tenaga kerja dari kontrak, yang ada tenaga kerja kontrak di pemerintah kota Surabaya. Bisa bayangin nggak? Ketika tenaga kontrak yang masuk di kota Surabaya bukan orang KTP Surabaya, nyesek nggak dada jenengan? Ketika ada ribuan orang yang masuk bukan tenaga kerja dari Surabaya, ini saya nyesek banget ketika saya ngelihat, loh, ono warga Surabaya, KTP Surabaya yang punya ijazah yang sama, dia belum bekerja, tapi kita menampung tenaga kerja yang dari luar kota Surabaya, kerjanya di pemerintah kota Surabaya. Kalau kerjanya di perusahaan silakan. Ini yang saya sampai ngomong sama teman-teman, ini kayak yang kita bangun, ayo didandani lah. Teman-teman malah tanya, Pak, kalau yang bukan orang Surabaya, keluarkan dulu, panggil orang Surabaya dulu. Kalau untuk tenaga kontraknya lah. Dengan catatan apa sebenarnya? Ketika dia nanti masuk, ayo, tapi yang memang membutuhkan sebuah keahlian. Contohnya dokter, contohnya ahli untuk menghitung AutoCAD, silakan dari luar Surabaya karena kami tidak mungkin memenuhi kebutuhan itu. Tapi kalau untuk satgas, untuk tukang sapu yang tidak membutuhkan ilmu, ya harus orang Surabaya dulu dong. Jangan luar Surabaya lah yang harus kita perbaiki itu. Dan kita harus berani terbuka, sampaikan ke seluruh masyarakat. Pak, insya Allah saya yakin masyarakat juga akan tahu dan akan membela kita kok. Pastinya seperti itu. Kita akan kembali saat lagi pemirsa untuk pemimpin baru dan harapan baru. Tetap di JTV. Kembali bersama dengan kami pemirsa. Pak Eri, ketika 4 bulan ini, hampir 4 bulan bertugas sebagai wali kota Surabaya, apa yang ada dalam benak Pak Eri? Apakah memang sama seperti ketika waktu dulu sedang berkampanye membayangkan bahwa ini akan seperti ini, dan sekarang ini sudah sama seperti yang dibayangkan, atau mungkin ada oh kok seperti ini ya ternyata, dan membuat mungkin Pak Eri agak sedikit kaget begitu? Ya, tadi yang saya sampaikan, saya ingin membuat warga Surabaya bahagia. Untuk menuju sana, berarti saya harus tahu betul warga Surabaya yang pendapatannya di bawah 4 juta siapa. Dan itu sudah. Dan, alhamdulillah kaget, makanya baru tanggal 4 besok itu. Loh, kok gak ono gitu. Terus saya tanya lagi terkait UMKM. UMKM berapa jumlahnya? Cuman sekian, Pak. Nggak mungkin. Karena di kelurahan itu banyak. Ternyata jumlah UMKM yang masuk itu adalah UMKM yang terdaftar SIUP di Disperindak. Jadi saya sampaikan, ya sudahlah, kita tidak boleh menyerah. Saya bilang ke Pak Camat sama Pak Lurah, tolong didata semua UMKM-nya di kota Surabaya. Setiap kelurahan sekarang sudah masuk. Sekarang insya Allah ada sekitar puluhan ribu gitu. Disitulah nanti kita kan tahu sebenarnya UMKM ini adalah UMKM yang bergerak untuk keluarganya, yang untuk mencapai pendapatan 4 juta.
atau UMKM ini yang memang dia sudah mampu tapi dia ingin mengembangkan, pokoknya aku kerja lah, ada gitu. Ya kita akan pisahkan. Oh, UMKM yang di bawahnya 4 juta yang untuk keluarganya, kita akan habis-habisan di sana. Bagaimana dia menjadi 4 juta. Yang ini kita tinggal tingkatkan karena dia sudah punya kemampuan untuk ekspor. Ini yang kita pegang, karena tidak kan beda nih. Ada yang UMKM memang dari bawah, ada UMKM yang memang sudah siap ya. Dan harus dipisahkan, saya bilang pisahkan. Kemarin saya juga tanda tangan dengan 17. Ini ada lagi, insya Allah ada 10 lagi, ada 17 perusahaan ya yang akan berikan. Saya tanya sama teman-teman, loh kalau 17 ini memegang UMKM, si ini 1000, ini 1000, berarti kan semua UMKM akan ada pembinaan. Seharusnya sudah masuk berarti ya? Ya berarti kan semuanya begitu. Ini yang ingin saya lakukan terus gitu. Dan ini bayangan saya waktu itu gampang lah gitu. Tapi ketika saya harus turun melihat data ini, aduh alhamdulillah rodok macet-macet didik lah. Tapi tetap ya, tetap. Tapi alhamdulillah saya bangga dengan lurah camat, lurah ketika kita sudah punya visi yang sama, teman-teman lurah camat, OPD ini bergeraknya sudah tidak lagi ada batas. Semuanya sudah turun ke lapangan. Untuk satu saya selalu katakan, ya tadi Mbak Agnes yang selalu bolak-balik saya katakan kepada teman-teman di pemerintah kota itu, kalau siap menjadi seorang pemimpin, tolong bahagiakan umat. Tapi kalau setelah sekarang jadi menjadi seorang pemimpin, gak bisa membahagiakan umat, tolong mundur timbang tak copot gitu. Langsung mengatakan begitu ya, berarti Pak Heri? Saya sampaikan, boleh dicek Oke. ke teman-teman. Dan- Memang selalu katakan itu. Tapi ngomong-ngomong begini, terlepas dari sisi pelayanan dan juga bagaimana sistem yang ingin dibangun Pak Heri pernah tidak mungkin dalam ketika terjun ke masyarakat, ya ini sedikit menyentil dengan wali kota sebelumnya, pernahkah dibanding-bandingkan, karena kan Pak Heri mengatakan meneruskan kebaikan, pernahkah dibandingkan dengan Bu Risma begitu? Tidak pernah. Tidak pernah? Alhamdulillah tidak pernah. Artinya Karena Pak Heri gini, tetap memiliki grand design ala Pak Heri sendiri Iya. begitu? Karena kan seseorang yang pernah berjasa pada saya itu adalah guru saya, siapapun itu. Saya bahkan sampai hari ini dengan guru SMP saya, kalau ketemu beliaunya, saya masih cium tangan. Itu guru SMP saya loh. Hari ini Bu Risma, kalau ada yang mengatakan membandingkan saya dengan Bu Risma tidak bisa dibandingkan dengan saya. Karena beliau sangat tinggi di atas saya, karena beliau adalah guru dan orang tua saya, seperti guru-guru dan orang tua saya selainnya yang pernah mendidik saya, guru SMP saya, guru SD saya, guru TK saya, guru SMA, guru ngaji saya, para kiai saya, itu adalah guru saya yang harus saya hormati. Bu Risma ada di kategori yang ini. Dan masyarakat banyak yang lihat gayanya berbeda ya. Makanya saya bilang, saya tidak mungkin pakai marah. Tapi saya hanya menyampaikan iso kerja apa ora. Kalau merasa tidak mampu, tolong rasakan dengan jiwanya teman-teman sendiri, pantas nggak jadi pemimpin. Kalau nggak pantas untuk umat, ya mundur lah. Saya bilang. Tapi gak usah aku ngamuk-ngamuk, gak usah aku nyopot, awakmu kan kerasa toh. Tapi kalau ingin jadi pemimpin, kalaupun itu terjadi, rubah sikapmu, silakan jalan. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman jalan. Nanti insya Allah di bulan Juni ini, kalau maksimal Juli, nanti bisa kita lihat lah berapa perputaran uang yang untuk UMKM ini. Oke, kita nanti menunggu hasilnya, Tunggu hasilnya. Pak Heri. Bicara soal panutan, ayah dari Pak Heri ini juga salah satu sosok yang mendorong karir Pak Heri di Pemkot Surabaya, betul begitu? Atau gimana? Karena sebenarnya Pak Heri itu pernah bilang nggak pengen jadi birokrat. Nih, nah kalau cerita wong tua mesti kudu nangis soalnya sih, kudu kuat iman nih, kudu kuat tatak ya. Saya dulu bukan pegawai negeri, saya dulu kerja di swasta ya. Tapi saya anak laki-laki sendiri. Kakak saya perempuan, saya laki-laki, adik saya perempuan. Ayah saya adalah pegawai biasa di pemerintah kota, bukan pejabat di pemerintah kota. Ayah saya waktu itu bilang, kamu pulang ke Surabaya aja, karena kamu anak laki-laki yang mungkin nanti ketika orang tua sakit begitu, anak laki-laki sing diharapno. Saya pulang ke Surabaya. Setelah itu bapak bilang, wis masuk aja lah. Kemana? Ke pegawai negeri. Saya daftar waktu itu. Saya bukan dari Honda ya, saya dari umum. Selesai daftar, saya ternyata diterima. Disitulah saya belajar betul dan saya masuk pertama kali sempat kaget. Oh, gini ya, kan beda sama swasta ya. Swasta itu kalau kita telat, kita tidak sesuai target, kita bisa dikeluarkan, bisa dipecat. Kalau ini kan enggak. Kerja mulai jam piro pun ya itu gaji. Zona nyaman itu ya yang Ya, saya bilang zona nyaman tadi. Tapi zona nyamannya ini, itulah saya keinginan saya harus bisa merubah ini. Silakan dalam zona nyaman, tapi apa yang Anda lakukan ini harus untuk umat kelihatan semua. Karena itu kalau saya tadi sampaikan, ada zamannya Bu Risma itu ada e-government, ada e-procurement, e-budgeting, e-controlling. Kalau mau dilihat hak ciptanya itu masih atas nama saya, Bu Risma, ada yang Pak Guswan Haji, ada yang Pak Iksan. Tapi rata-rata yang semuanya masih ada nama saya sama namanya Bu Risma. Dan itu memang hasil pemikiran dari Pak Heri kan? Betul. E-government itu adalah karya Ya, dari Pak saya, Heri. Bu Risma, Pak Agus, Pak Iksan,
waktu itu kumpul bareng, kita buat itu. Dan itu jadi. Dan bisa dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dan itu akhirnya alhamdulillah menjadi nasional kan. Government diambil KPK, government diambil KPK. Saya ingin nunjukkan sebenarnya PNS ini bisa kalau mau. Nah itulah saya berjalan. Tiba akhirnya jadi wali kota. Saya tidak ingin jadi wali kota sebenarnya. Karena itu pada waktu Rekom turun, saya pamit ke umi saya. Karena saya waktu itu saya belum yakin dengan umi saya datang ke umi saya tanya, Mi, saya harus keluar dari pegawai negeri sipil karena Abah dulu kepinginnya saya jadi pegawai negeri sipil, saya masuk. Saya sebenarnya nggak srek ke sana, tapi karena Abah yang minta sama umi, saya mau. Tapi saya sekarang harus keluar. Kenapa? Saya dicalonkan jadi wali kota Surabaya. Niatmu apa begitu? Saya hanya menyampaikan saya ingin membagikan orang tua saya. Umi saya bilang, ganti niat kamu. Jangan punya niat yang seperti itu. Kenapa, Mi? Apa yang harus saya niatkan? Niatkan satu, kamu harus berbuat yang terbaik dan amal jariah buat masyarakat Surabaya. Karena Umi sama Abah sudah sakit, sudah tua gitu. Umi saya hanya bilang, ketika saya meninggal besok, makam saya ingin saya terangi dengan amal jariah yang dilakukan anak-anak saya. Karena anak yang soleh-soleha itulah yang bisa mengampuni dosa orang tuanya. Karena itu saya bilang, Umi saya bilang begitu, ya sudah saya merubah niatan saya untuk itu. Umi saya selesai mengatakan, ya sudah Rekom kamu terima, insya Allah kamu jadi wali kota. Saya pastikan jadi wali kota kalau niatnya itu. Karena itu pada waktu saya turun ke lapangan, pada waktu pilkada saya tidak punya beban sama sekali. Karena yang saya pegang adalah umi saya. Karena itu kalau tadi Mbak Agnes tanya, teman-teman tanya, kenapa Pak Eli kok sekarang sistem yang jalan turun ke lapangan? Karena saya tidak ingin. Saya tidak ingin betul makam orang tua saya gelap. Karena kelakuan saya tidak bisa membuat bahagia orang Surabaya. Itulah yang saya tidak mau sebenarnya. Karena tanggung jawab saya bukan hanya untuk warga Surabaya, tapi tanggung jawab saya kepada orang tua saya. Sampai orang tua saya itu makamnya gelap karena saya. Berarti saya jadi orang yang durhaka. Dan itu yang tidak mungkin saya lakukan. Orang tua saya sekarang, abah saya juga lagi sakit begitu. Tapi ya sudah, saya lakukan itulah. Karena tanggung jawab saya dengan Gusti Allah, tanggung jawab dengan orang tua saya. Yang berat adalah tanggung jawab saya dengan orang tua saya. Karena itu saya ingin warga Surabaya bahagia semua, senyum semua, dengan pendapatan 7 juta minimal. Saya harus berani. Yang orang Surabaya, yang di luar Surabaya masuk harus saya sentuh nanti. Harus saya sentuh dulu, saya sentuhnya nanti, tapi saya harus koordinasi dengan provinsi, saya harus lakukan itu. Karena saya kalau sampai warga Surabaya ini gak bahagia, saya salah melakukan. Saya tidak, berarti saya menjadi anak durhaka yang makam orang tua saya bisa jadi gelap karena kelakuan saya. Jadi makanya saya kalau mohon maaf, kalau saya harus terus turun ini bukan karena saya jadi wali kota pengen apa-apa, enggak. Tapi saya takut betul dengan orang tua saya. Karena hari ini, sampai hari ini insya Allah, ketika umi saya mengatakan sesuatu, saya tidak pernah mengatakan tidak. Belum pernah membantah mengatakan tidak. Karena itu saya takut betul dengan lisannya beliau. Kalau beliau sudah mengatakan seperti itu, yang sini saya jalani hari ini. Itu Mbak Agnes kira-kiranya. Baik, sepertinya kita harus jeda dulu pemirsa, kita akan masuk di segmen terakhir. Saya boleh minta tisu mungkin, tapi sungguh menyentuh sekali bagaimana sosok pemimpin memang bukan hanya semata-mata tentang jabatan, bukan semata-mata tentang kepentingan belaka, tetapi bagaimana ini menjadi sebuah pertanggungjawaban kepada orang tua dan khususnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda dulu pemirsa. Pemimpin baru Harapan Baru kembali saat lagi. Ya, kita masih di Kelurahan Sememi, di mana memang ini jadwal dari Pak Eri sebagai Wali Kota Surabaya ngantor di kelurahan, dan saya merasakan betul bagaimana keramahan beliau menyapa warga Kota Surabaya, bagaimana beliau dengan tidak perlu ada rasa atau mungkin jarak begitu ya, bercanda atau mungkin menyapa setiap warga yang ada di sini, dan itulah yang kemudian membuat Pak Eri menjadi dekat dengan warga, dan warga pun juga tanpa sungkan-sungkan ya Pak Eri yang menyampaikan setiap keluhan-keluhannya. Tadi teman-teman juga nyampaikannya nyantai-nyantai. Nyantai, semuanya penuh dengan tawa, nggak perlu ada ketegangan, tapi yang pasti solusinya tetap didapatkan, eksekusinya secara langsung. Nah, Pak Eri, kalau kita bicara tentang UMKM, ini kan kita lihat yang ini pembayaran PBB, UMKM ada di sini. Apa grand design Pak Eri selain tadi yang sudah disampaikan di awal tentang UMKM di masa yang akan datang untuk Kota Surabaya? Pergerakan ekonomi Kota Surabaya itu
diawali dengan pergerakan ekonomi yang paling kecil itu adalah di lingkungan kita, di RT dan RW. Karena itu semua orang punya potensi. Ketika pergerakan ekonomi itu mulai dari UMKM, maka ekonomi kota ini juga akan naik secara otomatis. Karena kebutuhan warga juga terpenuhi semuanya. Setelah itu ada UMKM-nya bergerak, itu yang saya inginkan. Karena itu saya selalu katakan gerakan ekonomi. Karena ekonomi ini setelah bergerak pasti ada pendapatan. Setelah ada pendapatan pasti muncul sebuah kebahagiaan. Dan senyum kembali warga Surabaya. Tidak hanya melihat infrastrukturnya yang indah, tidak hanya melihat sesuatu yang besar, tetapi senyum mereka ini adalah senyum warganya adalah senyum yang paling utama. Karena itu saya bilang, ayo pendapatan per keluarga minimal 7 juta. Sehingga saya bisa ngelihat tadi Mbak, tadi ada yang orang tanya kan, yang di masyarakat yang tanya kan, pendapatan saya belum, saya bilang Pak Camat tolong dong dibuka, Pak Camatnya kan langsung buka itu. Ternyata tahu, oh pendapatan keluarga ini Pak cuman 2 juta, berarti kan harus saya eksekusi. Nah ketika saya eksekusi saya tanya, ada nggak? Oh anak saya Pak punya pendidikan ini, oh pendidikannya memang khusus yang dibutuhkan pemerintah kota, bisa langsung ngomong gitu. Tapi kalau ada yang ayahnya bekerja menjadi apa, ibunya bekerja jadi apa, ada lagi yang seperti ini, oh tidak, berarti apa? Berarti saya bilang UMKM-nya harus ditingkatin, omsetmu harus sekian, untungnya harus sekian. Bagaimana caranya? Pemerintah kota melakukan pelatihan, melakukan pendampingan. Jadi bukan habis dilatih, setelah itu dilepas. Gitu ya. Enggak, jadi dilatih sampai ditanyain untungmu berapa, bagaimana. Terus yang paling penting itu adalah UMKM ini paling takut kalau bayar pajak. Iya Pak, betul. Ketika ada SIUP, maka kan pasti ada pajak. Betul. Nah ini berarti saya sudah bilang sama Ibu Dekranasda Kota Surabaya, Ibu Ketua PKK Kota Surabaya, PKK harus kita gabungkan menjadi satu kekuatan yang besar untuk mendampingi para ibu-ibu ini, UMKM-UMKM-nya. Sehingga apa? Ketika bayar pajak dia sudah ada yang mendampingi. Dan yang paling akhir, nanti ketika ada yang bertanya, memasarkannya lewat apa? Memasarkannya lewat online. Kita harus dampingi. Bisa lewat YouTube, Twitter, nanti pemerintah kota yang terus memasarkan. Tetapi ketika dia offline-nya mau di mana? Banyak aset pemerintah kota. Tadi saya tanya, loh kok tanah kosong kok akeh. Lagi coba kok digawe tempatnya UMKM, produknya UMKM seluruh kelurahan masuk di sini, sehingga ditampilkan terus di YouTube-nya, kan bisa. Dan itu tidak bisa dilakukan ketika Pak Eri hanya sedang duduk di kantor pemerintah kota saja, tapi kalau terjun baru Pak Eri bisa melihat. Tahu ini tadi saya baru ngobrol, kalau tanah ini bisa kan dipakai, di belakang juga tanah luas. Pak Camat bilang, Pak, di sana itu ada pasar itu parkirnya. Kenapa? Itu mau rencana saya mau buat lele, tentang lele atau buat apa gitu, membuat warga. Akhirnya Pak Camat bilang bisa digunakan untuk parkir. Di sana itu macet. Tuh kenapa nggak dibongkar dijadikan tempat parkir? Inilah yang harusnya muncul sebenarnya. Karena saya bilang camat lurah ini adalah pemimpin wilayah. Harus dekat betul dengan pemimpin sejati, RT, RW, LPMK. Kalau ini sudah ada komunikasi, insya Allah selesai. Tapi kalau camat lebih lurah ini nggak bisa komunikasi, tidak ada komunikasi, ini yang jadi susah. Nggak orang mau mengadu kemana? Rumah tangganya jadi kakur. Iya, jadi kakur rumah tangganya, gegeran terus ini. Tapi bersyukur karena Pak Eri ini memang bukan karena tipikal orang lapangan, nggak betah kayaknya duduk lama di kursi. Jadi memang terjun ini kemudian menjadi salah satu solusi bisa menyapa warga. Pak Eri di belakang kita juga ada warga. Ibu, ngapunten Bu, sedang bayar PBB nggih. Bu, boleh berdiri sebentar, mohon izin Bu, monggo sebentar. Nggih. Monggo Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Nggih. Ini salah satu warga kota yang baik Pak, bayar PBB Pak. Bayar PBB tepat waktu. Bayar PBB tepat waktu untuk warga kota Surabaya. Ibu ngapunten dengan Ibu sinten? Ibu Uswatun. Nggih, Bu Uswatun ini mumpung ada Pak Wali Kota di sini, ada unek-unek apa secara singkat kalau mungkin atau mau foto tak Bu? Ibu mau foto bareng? Boleh Bu, nanti kita bantu. Apa Bu? Mungkin dari warga kota Surabaya punya impian apa untuk kota Surabaya ini? Semoga maju terus. Iya. Kan kita orang Surabaya. Ngomongnya sama beliau Bu. Ini Pak Walinya di sini Bu. Iya Pak. Ada. Terus Surabaya. Pokoknya bahagia, senangnya terus nggih. Jadi itu aja lah. Yang saya inginkan cuma satu itu, kebahagiaan warga Surabaya, senyumnya orang Surabaya, anak-anaknya sudah pasti sekolah, itu kebahagiaan yang tidak bisa saya beli dengan apapun. Itu aja. Makanya saya bilang ada yang tanya, Pak, gak membangun sesuatu yang fenomenal? Gak lah, lapo. Ini dulu lah yang saya sentuh. Nanti setelah itu saya baru bangun yang sesuatu yang lainnya. Membangun manusianya berarti. Membangun manusianya dulu lah. Membangun manusianya. Ya. Ibu matur nuwun Ibu. Tepat nuwun Bu nggih. Tepat waktu Bu. Tepat waktu. Ini contoh warga yang baik. Ini contoh warga yang baik, membayar PBB tepat waktu. Tepat nuwun Bu nggih. Pak Eri,
konsep kantor di kelurahan pasti akan terus berjalan dan tapi begini, ketika kita berbicara tentang kota Surabaya ini ibaratnya kota transisi begitu ya. Pembangunan sudah banyak tadi Pak Eri katakan, infrastruktur, membangun manusianya ini menjadi PR terbesar. Lalu apa grand design istilahnya ke depan? Pak Eri ingin menjadikan kota Surabaya ini sebagai kota apa? Surabaya ini adalah kota transit sebenarnya. Kota transit. Apalagi kalau nanti yang namanya ibu kota pindah ke Kalimantan. Ini pasti tambah kota transit Surabaya. Karena itu saya harus menyiapkan betul warga Surabaya sehingga dia sudah punya pendapatan yang tetap, yang dengan kakinya seluruh warga Surabaya sudah lewong Jawa ngomong jejak sikil itu kuat. Berarti apa? Berarti kita akan membentuk lagi sesuatu yang baru untuk pariwisata. Kita bentuk lagi sesuatu yang baru untuk jual, karena kita kan jasa ini. Berarti kita tarik itu. Kalau ada pertemuan mes harus di Surabaya. Kalau mau beli barang yang ini harus di Surabaya. Ini yang kita lakukan sehingga Surabaya ini menjadi kota jasa yang humanis yang bisa membahagiakan warga Surabaya. Tujuannya. Bahkan saya pernah mengatakan kalau orang sakit kenapa harus ke luar negeri? Bisa ke Surabaya. Karena itu insya Allah saya dengan program perguruan tinggi akan menyiapkan satu tempat, ada beberapa tempat nanti yang dokternya memang sudah insya Allah kelasnya juga kelas dunia, sehingga untuk meyakinkan bahwa Surabaya ini kota jasa. Jadi ada dokter yang hebat, ada rumah sakit yang sudah bisa memenuhi semua alat. Kalau mau cek rumah sakit Suwandi, itu alatnya itu paling bagus-bagus loh. Jadi kita sudah siapkan untuk menuju ke sana. Tetapi untuk menuju ke sana, betul Mbak Agnes, SDM harus kita siapkan. Jangan sampai kita buka, kita akhirnya warga kita tertekan sendiri, habis diisi orang-orang luar. Oke, itu secara singkat Pak Eri, bagaimana dengan pariwisata, transportasi dan juga soal pendidikan di kota Surabaya? Saya pastikan kalau pendidikan akan terus, apakah itu kita lakukan untuk yang formal maupun pondok, kita akan berikan beasiswa. Kalau yang untuk SMA memang untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi yang SD SMP kita akan full. Terkait dengan kesehatan juga akan kita sudah cover semuanya. Terkait dengan kedepannya tempat wisata kita akan bentuk kota lama di kota Surabaya, kota heritage, ada wisata air. Tidak ditinggalkan ya, itu ya kota lama itu ya, karena selama ini mungkin tidak tersentuh. Nanti siapa yang di sana? Bukan pemerintah, tapi ada perguruan tinggi, ada kelompok-kelompok yang memang dia bergerak di bidang kota lama begitu. Ada lagi UMKM dan warga sekitar. Karena saya selalu katakan membangun kota ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kotanya. Membangun kota ini semua stakeholder itu harus ada. Perguruan tinggi, pengusaha, masyarakatnya, dan semualah. Karena saya ingin pemimpin yang berhasil itu adalah ketika menciptakan sesuatu dengan gotong royongnya yang ada di kota Surabaya, apa masyarakatnya, apa perguruan tingginya, atau stakeholdernya. Kalau hanya kekuatan saya sendiri, pemerintah kota, maka saya bukan pemimpin yang baik dan bukan pemerintah kota yang baik. Baik, ada pesan mungkin buat warga masyarakat kota Surabaya dari Wali Kota Surabaya, monggo Pak Eri. Saya titip warga Surabaya, kota Surabaya, di masa pandemi COVID-19 ini, meskipun Pulau Kalijenengan sampun divaksin dan kita sudah sehat dengan yakin dengan vaksinnya, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Karena vaksin bukan untuk tidak bisa kena COVID lagi, tapi bisa untuk kena COVID lagi. Gerakan ekonomi bersama dan jaga terus gotong royong warga Surabaya. Surabaya jadi hebat karena gotong royongnya. Ada Bung Karno lahir di sini, ada Bung Tomo, ada resolusi jihad di kota Surabaya. Itu menunjukkan Surabaya pantang menyerah. Surabaya adalah kota pahlawan dan Surabaya hebat seperti ini karena gotong royongnya jenengan, bukan karena wali kotanya yang hebat. Saya titip kota Surabaya kepada jenengan semuanya. Terima kasih banyak Pak Eri untuk semua yang hadir di sini. Kita boleh apresiasi bagaimana semangat dan nawa itu dari Pak Eri Cahyadi sebagai Wali Kota Surabaya untuk membawa senyum bagi seluruh warga Kota Surabaya. Matur nuwun Pak Eri, sehat-sehat selalu. Salam untuk seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya. Pemirsa, terima kasih. Untuk pemimpin baru, harapan baru telah usai, tetapi setidaknya inilah warga Kota Surabaya memiliki pemimpin baru yang bisa menjadi fasilitator menghubungkan semua stakeholder untuk bersama-sama, bukan hanya dari pemimpinnya tetapi bergotong royong membangun kota Surabaya. Saya Agnes pamit, kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.